Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dan selamat datang kembali di channel Rabu Misteri. Seperti biasanya pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah kisah misteri kali ini ditulis oleh Kang Dioseta dengan judul Alas Sewu Lelembut. Namun sebelum saya lanjutkan ke inti ceritanya, bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan bisa tekan tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update video terbaru dari kami. Untuk itu langsung saja tanpa perlu berlama-lama lagi, dan inilah bagian kelima, Alas Sewu Lelembut. Nyai Kunti muncul dari tubuh Linggar dan hendak menghabisi roh Ibu Linggar. Mas Linggar mencoba menahannya, tapi ia masih jauh dari mampu untuk melakukan itu. Tolong! Tolong! Teriak Linggar. Kau harus berjanji untuk memastikan anakku hidup, ucap roh Ibu Linggar yang tengah mempertahankan kesadarannya. Itu urusanku, balas Nyai Kunti. Aku dan Jagat berusaha mencegah Nyai Kunti membunuh roh Ibu Linggar, tapi waktu mereka tidak cukup untuk mencapainya. Di tengah kebingungan kami, tiba-tiba terlempar sebuah benda menabrak tubuh Linggar dan membuatnya terjatuh. Cepat bawa dia pergi, ucap Linggar dengan suara yang berbeda. Benda itu adalah pusaka Linus yang dilempar olehnya. Ia mengambil kesadaran Linggar sementara untuk mengekang Nyai Kunti. Mas Jagat, aku memastikan Mas Jagat mengerti maksud itu. Dengan sigap Mas Jagat menarik roh Ibu Linggar dan membawanya pergi ke alam lain bersama ketiga roh pakdenya. Pusaka brengsek! Teriak Nyai Kunti yang berhasil menguasai tubuh Linggar lagi. Sosok itu berteriak sekeras-kerasnya hingga hewan hutan pun berlarian. Kali ini Gandara Barua menoleh, sepertinya ia tidak memandang Nyai Kunti dengan sebelah mata. Jadikan dirimu berguna setelah apa yang kau lakukan, teriak Nyai Kunti sembari melempar pisau pusaka batu itu pada Linus. Mas Linggar terlihat kesakitan, matanya menghitam dengan darah yang mulai mengalir dari rongga matanya. Garis uratnya terlihat di sekujur kulitnya dan mulai menghitam. Tak lama setelahnya tiba-tiba Gandara Barua memuntahkan darah hitam dari mulutnya. Ia kesakitan hingga berguling di tanah. Sakit. Setan sialan, teriak Gandara Barua. Cahyo kaget. Ia tidak menyangka sosok yang dari tadi ia serang sekuat tenaga, namun tidak terluka sedikit pun, kini berteriak kesakitan oleh sesuatu. Itu Nyai Kunti, tanya Cahyo. Aku memastikan keberadaan sosok yang ditanyakan oleh Cahyo, dan benar saja, tanpa kami sadari Nyai Kunti sudah merasuk ke dalam Gandara Barua dan menyebarkan kutukannya. Linggar tidak akan bertahan, ucap pusaka batu yang mengambil alih tubuh Linus. Aku, Cahyo, dan Linus menghampiri Mas Linggar yang tengah kesakitan. Berkali-kali aku membacakan mantra penyembuh namun sama sekali tidak berguna untuk dirinya. Nyai Kunti itu harus kembali sebelum Mas Linggar kehilangan nyawanya, ucapku. Aku memikirkan siasat, mungkin saja bila aku bisa memaksa Nyai Kunti untuk meninggalkan Gandara Barua dan kembali ke tubuh Linggar. Namun sebelum itu terjadi, Linus menghentikanku. Aku mencium bau sesuatu yang sangat kuat, bau yang menenangkan, ucap Linus yang masih dalam keadaan terpengaruh pusaka itu. Maksudnya? Tanya aku. Aku merogoh tubuhku dan menemukan sebotol kecil wangian yang diberikan oleh Gama sebelum berpisah tadi. Apa ini? Tanyaku sembari menunjukkan botol wangian kecil itu. Linus memperhatikan dan menciumnya dengan seksama. Wajahnya terlihat berubah seolah mengenali benda ini. Gunakan ini pada Linggar. Wewangian ini sama dengan yang dimiliki sang ulama, ucapnya.
Aku tidak mengerti, namun aku juga tidak memiliki kesempatan untuk berpikir. Saat ini aku hanya bisa mengikuti petunjuk dari sang pusaka pisau batu yang mengambil alih tubuh Linus. Kami membaringkan Mas Linggar dalam posisi yang nyaman. Sementara itu Cahyo berusaha menahan tubuh Mas Linggar yang terus meronta. Aku pun membuka tutup wewangian itu dan mencium aroma yang sangat pekat. Aku bisa menebak bahwa benda ini bukan benda biasa. Ada bau dari akar-akaran keramat dan rempah-rempah dari puluhan bahkan ratusan tempat. Benda ini hanya bisa dibuat oleh pengembara yang sudah berkeliling selama puluhan tahun. Botol wangian itu ku dekatkan pada hidung Linggar. Aku memastikan aroma itu merasuk dalam tubuhnya bersama setiap nafas yang ia tarik ke dalam paru-parunya. Hanya dalam hirupan ketiga, seketika Mas Linggar terhentak bersama asap hitam yang keluar dari dalam dirinya. "Apa yang kalian lakukan?" Asap hitam itu melayang ke arah kami. Kami pun menoleh dan melihat sosok perempuan yang mengerikan yang melayang-layang di atas kami. Itu adalah sosok Nyai Kunti yang tadi merasuk pada Gandara Barua. Kini ia telah kembali di antara kami. Kami pun menoleh ke arah Gandara Barua. Ia tengah berusaha berdiri setelah pertarungannya dengan Nyai Kunti. Sementara itu tubuh Linggar kembali pulih dan kesadarannya berhasil kembali perlahan. "Berhasil?" tanya aku. "Jangan lengah," ucap Linus sembari memastikan kami mengawasi Nyai Kunti. Nyai Kunti memperhatikan tubuh rohnya. Ia merasakan ada yang berbeda pada dirinya. Ia melayang lepas dari tubuh Linggar sementara Mas Linggar masih tetap tersadar. "Kau melepaskan ikatanku dengan keturunan Sasena," ucap Nyai Kunti. "Melepaskan?" Aku tidak pernah menyangka wewangian ini memiliki kemampuan seperti itu. Apa ini hal yang buruk? Apa ini artinya kini ia bisa melampiaskan amarahnya? Kami pun mundur dari Nyai Kunti saat meyakinkan apa yang terjadi padanya. Perlahan ia pun mulai tersenyum. Akhirnya kutukan bodoh itu tidak lagi mengikatku. Aku bisa membalaskan dendamku," teriak Nyai Kunti. Wajah Linggar terlihat pucat. Ia meminta kami semua untuk waspada. "Leluhurku menyiksa dan membunuhnya agar ia bisa menjadi roh pelindung Trasasena. Dendamnya benar-benar tidak terbendung," ucap Mas Linggar. "Apa-apaan ini? Melawan Gandara Barua saja kami tidak sanggup. Kini Nyai Kunti bebas dari ikatannya dan berhadapan dengan kami." "Aku akan memaafkanmu bila kamu mengabdi padaku dan menghabisi mereka," ucap Gandara Barua yang mendekat pada Nyai Kunti. Nyai Kunti pun menoleh ke arah Gandara Barua. Walau sempat membuat Gandara Barua kerepotan, ia sadar makhluk raksasa itu masih jauh lebih kuat darinya. "Sebaiknya kalian segera melarikan diri," ucap kesadaran pusaka di tubuh Linus. Aku bertatapan dengan Cahyo. Kami sama sekali tidak bisa membaca situasi ini. Melarikan diri? Saat ini ada puluhan roh yang akan musnah bila tidak ada yang menolongnya. Itu sama saja dengan kematian anak-anak di desa Dirga dan warga yang ditumbalkan oleh Basugi. Tanpa sepatah kata aku pun dan Cahyo melangkah ke depan Mas Linggar dan Mas Linus. Cahyo sudah mengerahkan semua kekuatannya di dalam tubuhnya, sementara keris Raga Sukma sudah tergenggam erat di tanganku. "Kalian pergilah, selamatkan roh-roh yang bisa kalian bawa sebisa kalian," ucap Cahyo yang berdampingan denganku. Jangan gila. Nyai Kunti saja sudah terlalu kuat. Kini musuh kalian, dua orang makhluk yang mendekati dewa," ucap pusaka Linus menahan kami. "Dewa? Mereka jauh dari pantas untuk menyandang gelar ini," balasku. Perbincangan kami tidak berlangsung lama. Mas Linggar dan Mas Linus tetap tidak ingin pergi tanpa kami. Sementara itu makhluk hitam bermata merah yang tengah dikuasai yang marah itu kini melangkah ke arah kami. Perlahan ia kembali ke wujud raksasanya dan berniat menghabisi kami dengan brutal. "Seharusnya kalian kuhabisi lebih dulu," ucapnya. Sekali lagi kami berhadapan dengan sosok raksasa Gandara Barua. Pohon-pohon bertumbangan tak mampu menahan kekuatan makhluk itu. Aku dan Cahyo sudah kembali memasang kuda-kuda
untuk bereaksi terhadap serangan apa yang akan ia lakukan. Cakar makhluk itu sudah mengayun ke arah kami. Namun sebelum kami sempat menangisnya, serangannya terhenti. Tangannya terjatuh di tanah seolah Gandara Barua tidak mampu mengangkatnya lagi. Tangannya membusuk dengan kulit-kulitnya yang mulai mengelupas. Aku mencari siapa pelakunya dan hanya menemukan Nyai Kunti yang melayang menghadang Gandara Barua. "Nyai Kunti?" tanyaku bingung. "Setan brengsek, kau sudah bebas. Mengapa masih memihak manusia?" protes Gandara Barua. "Memihak? Jangan goblok. Aku hanya sudah terlanjur berjanji pada ibu dari bocah itu," balas Nyai Kunti. Gandara Barua terlihat semakin geram. Wajahnya penuh amarah seolah merasa dipermainkan. "Pergilah bocah goblok. Jangan pikir aku akan bertaruh mati-matian untuk mengalahkan demit bongsor ini," ucap Nyai Kunti. Benar, dengan Nyai Kunti yang menahannya, mungkin kami memiliki waktu untuk menyelamatkan diri dengan membawa beberapa roh anak-anak dan warga yang masih bisa diselamatkan. Ucapan Nyai Kunti segera terbukti. Tangan Gandara Barua kembali pulih dengan cepat. Kutukan Nyai Kunti hanya bertahan saat di tubuh raksasa itu. "Kita pergi?" tanya Linggar. Aku masih ragu, tapi aku tetap merasa ini adalah kemungkinan terbaik. Bila kami sampai mati, aku tidak bisa membayangkan kembali siapa yang bisa menghadang Gandara Barua. "Tunggu." Tiba-tiba Linus yang masih dikuasai pusaka itu menahan kami. "Kita tidak perlu lari lagi," ucapnya. Aku dan Cahya bertatapan. Keadaan kali ini sudah di luar kendali kami. Apa mungkin pusaka pisau batu itu punya rencana? Di tengah kebingungan kami, sebuah cakaran Gandara Barua yang diarahkan ke Nyai Kunti kembali terhenti. Ada sosok yang menariknya dan menjatuhkannya ke tanah. Sesuatu mencabik-cabik lengan itu dengan cakaran dan giginya. Aku sempat melihat sosok hitam yang cukup besar melesat ke arah Gandara Barua. Suara geraman makhluk itu membuatku bisa menebak sosok itu. "Maaf, aku terlambat. Ada sesuatu yang menghalangiku untuk muncul di hutan keramat ini." Itu adalah Nyi Sendang Rango yang datang bersama sosok kucing hitam besar yang sebelumnya juga bertarung dengannya. "Nyi," ucapku senang. Kini macan hitam besar itu tengah sibuk melumat wajah Gandara Barua. Ia terlihat begitu marah dengan keberadaan sosok itu. Walau begitu, aku melihat kemampuan Meong Hidung tengah tidak maksimal. Sepertinya ia baru saja menyelesaikan sebuah pertarungan. Aku pun menghampirinya sedang rangu dan berdiri di sebelahnya. "Aku minta bantuannya lagi ya Nyi," ucapku yang dibalas dengan senyuman manisnya. Hujan mulai gerimis mulai turun, menyambut kedatangannya sedang rangu. Dengan keberadaan hujan ini, itu artinya ada wujud roh yang bisa ikut bertarung dengan kami. Aku pun menoleh dan memberi isyarat pada Cahyo. "Wanasura, sekarang kamu bisa mengamuk sepuasnya," ucap Cahyo disusul dengan kemunculan roh kera raksasa yang kini berada di sebelahnya. Berada di bawah rintikan hujan sedang rangu adalah sama seperti berada di alam roh. Wanasura pun bisa menggunakan wujud aslinya. Aku memperhatikan Mas Linggar yang memberanikan diri untuk mendekati Nyai Kunti. Kenapa Nyai Kunti masih membantu kami? Apa kau benar-benar ingin membunuh ibu?" tanya Mas Linggar. Sosok itu pun mundur dan mendekat pada Mas Linggar. "Leluhurmu menggagalkanku untuk menjadi seorang ibu, tapi berada dalam tubuh ibumu membuatku merasakan arti sebenarnya menjadi seorang ibu. Kalau kalian mati, berarti aku akan kehilangan itu semua," ucap Nyai Kunti dengan mulai melunak. Mas Linggar mencoba untuk mengerti ucapan itu. Ia menganggap bahwa ada harapan bahwa Nyai Kunti tidak akan membunuh ibunya. "Kalau begitu, aku minta tolong untuk yang terakhir kalinya," ucap Mas Linggar. Kini jantungku berdegup keras. Nyi Sendang Rangu, Wanasura, Nyai Kunti dan Meong Hidung berada di pihak kami. Aku semakin yakin bahwa Tuhan tidak pernah memberikan masalah pada kami tanpa pemecahnya. Kini aku sangat yakin bisa mengalahkan makhluk itu. "Mengamuklah. Sekarang kalian bisa mengamuk dengan puas." Tiba-tiba
Terdengar suara Mas Jagat yang tengah memegang sebuah pusaka kotak batu yang sempat digunakan anak buah Mbak Sugi. Roh di desa mati itu sudah kuamankan. Jangan menahan kekuatan kalian, ucapnya lagi. Rupanya Mas Jagat mencoba mengerahkan kemampuan maksimal dari pusaka-pusaka kotak batu itu untuk menampung roh anak-anak dan warga yang ada di desa mati. Walaupun aku tahu setelahnya pusaka itu pasti akan hancur. Itulah kekuatan dari sang sambara penghancur pusaka. Sekarang kami tidak perlu ragu untuk mengamuk. Hebat, Mas Jagat keren, ucap Cahyo. Kami pun segera menyusul Meong Hidung yang tengah kesulitan untuk menahan Gandara Barua. Pisahkan kepalanya, dia tidak akan bisa pulih setelahnya, ucap kesadaran pusaka pisau batu di tubuh Mas Linus. Kami mendengarkan dan merencanakan sebuah serangan bersamaan. Aku dan Cahyo menaiki tubuh Wanasura dan menghantam Gandara Barua yang tengah kehilangan keseimbangan dengan serangan Meong Hidung itu. Dengan sigap Gandara Barua kembali menahan dirinya, namun tiba-tiba ia terjatuh. Ia kesakitan. Nyai Kunti kembali merasuki dirinya dan menanamkan kutukan padanya. Walau begitu, Gandara Barua masih bisa mengayunkan cakarnya dan menghantam tubuh Wanasura. Beruntung Wanasura cukup sigap menahannya walau membuatnya terpental. Gandara Barua kembali mencoba berdiri, namun Sedang Rangu sudah berada tepat di atas wajahnya. Kita roh dari masa lalu punya banyak waktu untuk memilih, menjadi penghuni neraka atau berharap belas kasih dari Sang Pencipta. Sayangnya pilihan kedua mungkin sama sekali tidak menarik untukmu, ucapnya Sedang Rangu yang wujudnya berubah dengan mengerikan. Tubuhnya menghitam dengan berbagai wajah tumbuh di setiap kulitnya. Kalian yang bodoh, takut pada manusia. Kita jauh lebih hebat dari mereka, teriak Gandara Barua. Kalau begitu, biar semua tumbalmu membalas semua perbuatanmu, ucapnya Sedang Rangu. Wajah-wajah dari tubuhnya Sedang Rangu berteriak dan keluar satu persatu merasuk ke dalam Gandara Barua. Seketika mata Gandara Barua terbelalak. Ia berteriak histeris setelahnya. Entah apa yang telah dilakukannya Sedang Rangu padanya. Di satu sisi, aku mengambil posisi di hadapan Cahyo sembari membacakan mantra pada keris sukmaku. Kilatan cahaya putih menyelimuti dan aku memastikan ini adalah semua kekuatan yang kupunya. Di hadapanku ada leher makhluk itu bersama Meong Hidung yang telah bersiap di sisi lainnya. Wanasura sudah berlari untuk menuju kepala Gandara Barua. Sekarang, teriakku. Cahyo melempar tubuhku dengan tubuhnya yang telah dibacakan ajian penguat raga hingga tubuhku melesat ke arah leher Gandara Barua. Nyai Kunti dan Nyai Sedang Rangu menahan Gandara Barua dengan kutukan mereka. Aku pun berpapasan dengan Meong Hidung dan menyayatkan serangan yang memutar leher makhluk raksasa itu hingga setengahnya. Dan sebelum luka itu menutup, Wanasura segera menarik kepala makhluk itu dan memisahkannya dari badannya. Teriak Gandara Barua, bahkan ia masih bisa berbicara setelah kepalanya putus. Bodoh, kalian bodoh. Tanpa adanya aku, penguasa alas wetan akan leluasa berkuasa. 1000 lelembut alas wetan akan menuntut tempatnya di alam kalian. Kepala itu terus meronta-ronta tanpa henti. Namun Wanasura tetap enggan melepasnya. Walau berkali-kali kepala Gandara Barua mencoba menggigitnya, lambat laun teriakan itu pun menghilang bersama tubuh Gandara Barua yang menciut dan menguap menjadi asap hitam. Kemana? Kemana tubuh makhluk itu? Tanya Mas Linggar bingung. Aku pun menoleh ke arah kepala yang dibawa Wanasura, dan kepala itu ikut menciut dan menguap menjadi asap hitam. Apa sudah selesai? Tanya Cahyo. Kami menunggu beberapa saat dan tidak mendapati pertanda bahwa Gandara Barua akan muncul lagi, tapi tak seperti biasanya. Setelah menyelesaikan sebuah masalah sewajarnya, kami merasa lega, tapi kali ini aku masih merasa cemas. Harusnya sudah, tapi aku masih merasa cemas, ucapku. Nyai Sedang Rangu menghampiriku setelah kembali ke wujud cantiknya. Belum selesai, tapi urusan di hutan ini seharusnya sudah sampai di sini, ucapnya. Apa ini tentang alas wetan? Seperti gertakan Gandara Barua tadi, Nyi? Tanya aku.
Nyi Sedang Rangu mengajak aku menoleh ke salah satu sisi langit. Aku melihat dengan mata batinku dan menemukan sebuah cahaya prasasti dari sisi barat yang berhenti bersinar. Namun masih ada beberapa prasasti lagi yang menyala, dan itu menandakan masih ada bencana yang harus kami hadapi. Aku mencari keberadaan Meong Hidung, namun ia sudah menghilang dari pandangan kami. Tanpanya Nyi Sedang Rangu tidak akan sampai ke tempat ini, dan kami tidak mungkin mengalahkan makhluk itu. Kucing siapa itu, Nan? Tanya Cahyo dengan penasaran. Teman, nanti kalian juga akan saling kenal, jawabku singkat. Kami pun terduduk menyender pada tubuh Manasura yang menikmati hujan Nyi Sedang Rangu. Beberapa langkah dari hadapan kami aku melihat Mas Linggar dan Mas Linus yang berhadapan dengan Nyai Kunti. Wewangian itu sudah melepaskan ikatan kita. Ikatan Nyai Kunti dengan Dara Sasena. Aku hanya berharap Nyai Kunti bisa tenang, ucap Mas Linggar pada Nyai Kunti. Sosok itu terdiam tak langsung menjawab. Ia perlahan menghilang dari pandangan kami seperti kabut yang telah menyelesaikan paginya. Tidak ada yang bisa mengaturku. Jangan kira setelah ini aku tidak akan mengawasimu, Linggar Sasena. Suara Nyai Kunti terdengar menggema di antara kami. Namun aku cukup lega saat tidak lagi merasakan kebencian dalam suaranya. Nyai Kunti. Suara rintihan terdengar begitu lirih di sebuah gua di tengah hutan. Ada seorang wanita yang dikurung di sana oleh pertapa-pertapa keji yang ingin merubah manusia hidup itu menjadi setan yang mengerikan. Tubuhnya sudah hancur, tak ada lagi kehormatan di dirinya setelah ketujuh petapa keluarga Sasena memperkosanya dalam sebuah ritual. Ini semua terpaksa kami lakukan agar kamu mengenal siapa tuannya. Kalimat itu terus teringat di pikiran wanita itu. Sebuah alasan yang menurutnya tidak dapat membenarkan perbuatannya. Ia diperlakukan seperti anjing dengan hanya memakan lepehan ketujuh pertapa itu. Semua itu dilakukan dengan alasan yang sama. Ia sendirian di sana, tapi ia masih punya harapan pada janin yang ada di perutnya, yang menjadi satu-satunya alasan untuk hidup. Di suatu malam wanita itu terbangun dengan bau wangian yang begitu menyengat. Ia merasakan akan ada ritual lagi yang akan dilakukan padanya, tapi ternyata ia salah. Semakin lama bau itu semakin menenangkan. Ia sadar bahwa ada yang sedang meramu sesuatu tak jauh dari tempat yang ia dikurung. Siapa? Siapa di sana? Ada orang? Teriak wanita itu, namun sama sekali tidak ada jawaban dari siapapun. Ia terus berusaha walau tahu suaranya tidak akan mencapai orang itu. Tapi keajaiban terjadi. Siapa yang mengurungmu di sini? Suara seorang pria tua terdengar tak jauh dari tempatnya. Tolong saya. Ketujuh petapa keluarga Sasena yang mengurungku di sini, ucap wanita itu. Pria itu berhenti sesaat dan mengambil air untuk membasuh tubuhnya. Ia pun mulai membacakan doa-doa dan ayat suci untuk melepaskan penghalang gaib yang menghalangi tempat itu. Tapi hampir setengah malam orang itu melakukan tirakat. Tidak ada sedikit pun tanda-tanda penghalang gaib itu akan menghilang. Maafkan aku, ritual yang mereka lakukan begitu kuat. Ilmuku belum mampu untuk melepaskanmu, ucapnya. Wanita itu kecewa. Ia pun kembali merenung dalam gelapnya goa yang mengurungnya. Sebenarnya ia sadar hampir tidak ada manusia yang menolongnya dalam situasi ini. Setidaknya maukah Anda membacakan lagi doa-doa itu? Setidaknya aku bisa sedikit tenang, walau hanya satu malam saja, ucapnya. Di tengah hutan itu aroma-aroman itu menemani wanita itu bersama alunan ayat-ayat suci yang menenangkan. Suara rintihan yang sebelumnya terdengar kini mulai menjadi berganti dengan alunan ayat-ayat suci yang menenangkan. Saat ini aku belum bisa menolongmu, tapi mungkin suatu saat aku atau keturunanku bisa menyelamatkanmu dari penderitaan ini, ucap pria itu sebelum meninggalkan wanita itu sendirian. Ketenangan itu hanya berlangsung sesaat. Di siang harinya,
Wanita itu terus dihujani dengan mantra-mantra mengerikan yang dibacakan oleh leluhur Sasena. Rasa dendam dan kebencian semakin tumbuh dengan kuat. Itulah yang diharapkan oleh leluhur Sasena. Manusia yang mati dengan rasa dendam yang menumpuk akan melahirkan setan yang mengerikan. Wanita itu berakhir di sebuah liang kubur. Ia terkubur hidup-hidup bersama janin yang ia kandung. Ia terkubur bersama setiap umpatan yang ia teriakan, bersama setiap tanah yang jatuh menguburnya. Di sebuah bangunan besar, sekelompok orang berkumpul dengan emosi yang meledak-ledak. Kepala setiap keluarga Sasena harus kita gantung di hadapan warga desa. Mereka harus menanggung setiap perbuatannya, ucap salah seorang dari mereka. Tanah yang mereka rebut akan menjadi tempat darah mereka bertumpah, tambah yang lain. Tapi pertemuan yang penuh emosi itu seketika terhenti dengan perubahan wajah salah seorang yang memimpin mereka. Wajahnya menghitam, kulitnya mengelupas, matanya memerah, bersama darah yang mengalir di lubangnya. Apa yang terjadi? Yang lain pun panik mendekati ke orang itu. Tapi orang itu malah ketawa cekikikan sambil terus menjabak rambutnya hingga kulit kepalanya terlepas. Mati, kalian diperintahkan untuk mati. Orang itu tertawa terbahak-bahak. Setelahnya ia mati tergeletak dengan tubuh yang menghitam. Seluruh orang di tempat itu pun panik. Dari jasad itu muncul asap hitam yang berubah menjadi sosok wanita mengerikan yang melayang dengan penuh amarah. Siapa? Siapa yang menyuruhmu? Teriak seorang yang mengacungkan kerisnya ke setan perempuan itu. Aku, Nyai Kunti. Ini adalah peringatan dari Sasena, jawabnya. Dalam waktu semalam rumah itu sudah dipenuhi jasad yang menghitam. Tak ada satupun dari mereka mampu melawan makhluk suruhan keluarga Sasena itu. Saat pagi tiba, istri salah seorang dari orang itu memasuki ruangan dan histeris menemukan jasad-jasad itu. Ada orang yang masih tersadar berusaha memperingatkannya. Jauhi Sasena. Mereka memelihara iblis. Mereka dan keturunannya akan dikutuk, ucapnya sebelum menghembuskan napas terakhirnya. Semenjak itu tidak ada satupun orang yang berani mengusir keluarga Sasena. Entah itu masalah peninggalan kerajaan, perebutan lahan, atau bahkan penjajah pun tidak berani berurusan dengan mereka. Mereka sadarkan satu sosok yang berada di balik nama Sasena, yaitu Nyai Kunti. Kembali lagi ke Danan. Tangis histeris terdengar saat Mas Putra mengantarkan anak-anak di desa Dirga setelah benar-benar pulih dari rumah sakit. Rasa khawatir orang tua mereka terbayarkan saat anak-anak kembali tersadar dari komanya. Mas Cahyo berhasil, tanya Guntur menyambut kami. Ya jelas, selama ada pusaka sarung keramat ini, gak ada yang bisa ngalahin Mas Cahyo, balas Cahyo. Ya iya, gak ada yang mau ngelawan. Kabur duluan karena gak tahan sama baunya, ledekku. Asem kuenan, balas Cahyo. Aku pun menengok keadaan Dirga. Ya sudah tersadar namun luka luarnya sepertinya belum pulih sepenuhnya. Mas Danan, Dirga menyambutku dengan senyuman di wajahnya. Tenang, orang-orang yang lukain kamu sudah diberesin. Semangat buat pemulihan ya, ucapku. Iya mas, tapi aku seneng loh, ucap Dirga. Seneng. Akhirnya aku punya bekas luka, seperti Mas Danan dan Mas Cahyo, ucapnya polos. Mendengar ucapan itu, Guntur segera menghampiri Dirga. Lah iya, kok keren? Aku malah gak punya yang sebesar itu. Luka-lukaku ya paling cuma gara-gara cakaran nenek-nenek, ucap Dirga iri. Aku dan Cahya menggelengkan kepala mendengar perbincangan kedua bocah ini. Bagaimana bisa bekas luka menjadi sesuatu hal yang diperebutkan? Hati-hati, nantinya Jombrong dengar. Gitu-gitu dia gurumu loh. Guyon mas, guyon balas Guntur. Aku berkeliling rumah mencari keberadaan Pak Le, tapi aku sama sekali tidak menemukan keberadaannya. Tidak biasanya ia pergi tanpa pamit. Pak Le udah pergi duluan, naik bis ke Jawa Timur sejak tadi subuh, ucap Abah. Kenapa buru-buru, Bah? Ada yang bilang seseorang menemukan sebuah desa
yang sebagian penduduknya mati dalam semalam. Ada yang menganggap itu wabah, tapi Pak Alek mendapatkan penglihatan bahwa itu adalah perbuatan makhluk yang serupa dengan Gandara Barua. Jelas Abah. Cahya mendekatiku saat mendengar cerita Abah. Kisah itu seolah membenarkan ancaman Gandara Barua tentang adanya makhluk penguasa alas wetan yang lebih mengerikan darinya. Kami harus segera menyusul Pak Lek, Bah, ucap Cahyo. Kalian istirahat dulu, biar Pak Lek yang mencari petunjuk. Kalian menyusul saat ini pun tidak akan membuat keadaan menjadi lebih baik, larang Abah. Kami berusaha untuk menerima ucapan Abah. Jelas kami semua sudah kehabisan tenaga. Sepertinya kami harus menghabiskan hari ini di tempat ini terlebih dahulu. Ada sebuah pesan masuk di telepon genggamku. Saat aku terbangun di sore hari, itu adalah Gama. Ada sesuatu yang ingin ia bicarakan sebelum kepergian kami. Cukup jauh dari rumah Abah ada sebuah bukit yang bernama Bukit Cupu. Hanya butuh beberapa menit untuk bisa mencapai puncaknya. Aku disambut dengan langit yang memerah dan seorang yang sudah menungguku seorang diri di sana. Udah lama, ucapku. Enggak juga kok. Emang dasarnya aja betah di sini, balas Gama. Kami duduk berdua menikmati pemandangan langit yang memerah, sebuah karya maha indah yang diberikan Maha Pencipta untuk mereka yang menjemput maghribnya. Tapi di bawah keindahan langit itu terdapat misteri yang mendalam. Kami bisa memandang dengan jelas hutan-hutan yang tumbuh dengan lebat di bawah sana, dan luang sasar ada di antara hutan-hutan itu. Itu luang sasar? Tanyaku memastikan pada Gama yang terus melihat ke arah hutan itu. Benar Nan, itu yang ingin aku bicarakan sama kamu, balas Gama. Mendengar ucapan Gama, aku tidak yakin bisa memberikan solusi atas apa yang ingin dia bicarakan oleh Gama. Perihal luang sasar, seharusnya ialah yang lebih mengerti. Apa mungkin kamu mengetahui sesuatu yang mungkin bisa menyegel hutan itu lagi, Nan? Tanya Gama. Menyegel hutan? Selain kejadian antara pusaka Mas Linus dan Alas Wetan, aku tidak pernah mengerti cara untuk melakukan itu. Walau begitu, aku sedikit menceritakan tentang pengalaman kami. Ketika penunggu Alas Wetan mengamuk saat itu, pusaka Mas Linus lah yang mengorbankan diri untuk menyegelnya di sana selama bertahun-tahun. Tapi saat ini kekuatannya jauh dari cukup untuk itu. Berarti pusaka ya? Mungkin aku harus mencari pusaka serupa untuk bisa menyegel luang sasar, ucap Gama. Aku mengangguk, tapi aku tahu kalau itu tidak mudah. Saat ini kami hanya bisa mengaturkan doa kami dan memohon pada Yang Maha Pencipta untuk menjauhkan manusia-manusia dari hutan keramat itu. Mungkin sudah waktunya aku mengembalikan ini. Benda ini berhasil menyelamatkan nyawa kami, ucapku sembari mengeluarkan botol kecil berisi wangian yang diberikan oleh Gama. Kau bawa dulu aja. Ku dengar kalian masih akan berurusan dengan hal berbahaya di ujung timur sana, ucap Gama. Kamu yakin ini peninggalan berharga dari Kilang Samana? Tanyaku. Peninggalan yang paling berharga dari leluhurku adalah ilmu dan akhlak yang diturunkan melalui keluargaku. Dan bila benda itu bisa menyelamatkan nyawa seseorang di tanganmu, berarti benda itu berada di tangan orang yang tepat, jawab Gama. Aku senang mendengar ucapan Gama bukan hanya tentang benda berharga ini, tapi mengenai kepercayaan dirinya tanpa mengandalkan pusaka seperti ini. Baru beberapa saat sebelum kami kembali, tiba-tiba terdengar suara beberapa langkah kecil yang mendekati kami. Kami mencoba untuk mencari asal suara itu dan menemukan seekor kera kecil mendekati kami. Kliwon? Gama mengenali suara kecil itu. Aku segera menyambut Kliwon. Ia menunjukkanku ke arah kedatangannya, seolah meminta kami memperhatikannya. Ada seekor monyet putih yang membawa sebuah kantung kain yang ia letakkan begitu saja di hadapan kami. Aku pun mengambil kantung itu dan mencoba membukanya di hadapan kami. Pasir. Hanya beberapa genggam pasir yang terdapat di kantung itu. Hanya pasir? Apa maksudnya ini, Kliwon? Tanyaku. Kliwon mencoba menjelaskannya, namun aku sulit untuk mengerti. Mungkin Cahyo yang bisa mengartikannya. Tapi Gama masih saja memperhatikan pasir itu baik-baik. Pasir ini? Gama membacakan beberapa doa sembari melihat reaksi dari pasir itu.
Benar. Pasir ini adalah pasir yang sama seperti yang pernah digunakan untuk menyegel luang sasar, ucap Gama sembari tersenyum. Yang benar. Iya Nan, gak salah lagi Kliwon. Terima kasih. Dan temanmu itu. Belum sempat Gama mengucapkan terima kasih, monyet putih itu sudah menghilang kembali ke dalam hutan. Titip ucapan terima kasih Gama untuk temanmu itu ya, ucapku pada Kliwon. Ia pun menyeringnya memamerkan giginya dan meninggalkan kami menyusul teman-temannya itu. Kedatangan Kliwon dan temannya benar-benar memberi sesuatu untukku. Setidaknya dengan tersegelnya luang sasar, aku bisa meninggalkan tempat ini dan menuju ke Alas Wetan dengan tenang. Perjalanan panjang mengantar Pak Alek menuju ke sebuah kota yang berdekatan dengan Alas Wetan. Dari terminal ia menaiki angkutan umum hingga mencapai salah satu wilayah pedesaan yang sangat luas. Bapaknya mau ke desa itu. Ini sudah sore loh Pak. Kalau masuk jalan kaki ke sana bapaknya nyampe sana pasti malam. Cuma supir angkutan umum itu. Gak apa-apa Pak. Justru saya sudah sangat terlambat, balas Pak Alek. Pak Alek berjalan kaki menuju desa yang dimaksud. Ia melintasi beberapa desa dan bertemu beberapa penduduk yang mengingatkannya. Namun Pak Alek terus-menerus berjalan dengan suasana yang agak cemas hingga menemukan sebuah desa yang jauh dari desa lainnya. Bahkan penduduk desa itu pun sudah mengungsi entah kemana. Ada bau bangkai yang menyengat dari desa itu. Tidak ada satupun jasad di sana yang dievakuasi dan dikuburkan. Siapapun yang memasuki desa itu dengan alasan apapun akan bernasib sama dengan warganya yang mati dengan mengenaskan. Pak Ale menahan sedih melihat jasad-jasad warga desa yang bergelimpangan di jalanan. Jasad mereka sudah membiru dan sebentar lagi akan semakin membusuk. Saat memasuki desa semakin dalam, Pak Ale terhenti dengan sosok yang ia lihat. Sosok yang berada di atas salah satu rumah terbesar di desa itu. Pak Ale melihat makhluk itu tengah berdiri menatapnya. Wujud dan pakaiannya mirip seperti setan-setan di pewayangan. Giginya panjang dengan wajah dan sebagian tubuhnya tertutup oleh rambutnya yang panjang. Tubuhnya pun dihiasi baju dan perhiasan kerajaan yang telah lusuh. Satu hal yang membuat Pak Ale yakin bahwa ia bukan setan biasa. Setan itu menggenggam sebuah keris berwarna merah padam. Sebuah pusaka yang mengerikan yang bahkan membuat keris Sukma Geni kembali bergetar. Saat ini Pak Ale pun merasa bahwa dirinya gegabah yang tidak yakin apa ia bisa selamat dari makhluk mengerikan itu. Malam masih setia dengan pesonanya, menyelimuti sebuah desa yang kembali mendapatkan tenangnya. Suara dengkuran saling beradu dari setiap ruangan yang menandakan kelelahan dari setiap insan yang terlelap di rumah ini. Sayangnya, sunyinya malam itu tak mampu menahan gelisah dari dua orang yang tengah memaksakan tidurnya. Jantung Danan berdegup kencang. Nafasnya sudah tertahan, sebuah firasat yang mengganggunya. Ia pun terbangun dari tidur dan memilih untuk keluar dan membasuh wajahnya. Prak! Danan membuka pintu dengan gelisah. Tak disangka ia berpapasan dengan Cahyo yang sebelumnya tidur di kursi teras. Tak berbeda dengan Danan, wajah Cahyo juga terlihat gelisah. Gak tenang aku Nan. Sama, gak pernah aku ngerasa segelisah ini. Ada sesuatu yang terjadi pada Pak Le, balas Danan. Ada perasaan yang tidak bisa mereka gambarkan. Yang mereka tahu, mereka semua merasa terdorong untuk segera menghampiri Pak Le. Raisa Kinan, aku harus nyusul Pak Le. Cahyo mencari barang-barang bawaannya dan mulai memasukkannya ke tas. Danan pun tak menjawab dan ikut melakukan hal yang sama. Mendengar ada keriuhan di ruang tengah, Abah pun terbangun dan menemui mereka. Ini teh ada apa? Kok tiba-tiba malam-malam pada sibuk? Tanya Abah. Danan pun menjeda apa yang dilakukannya dan menghampiri Abah. Ia menjelaskan apa yang mereka rasakan saat ini. Maaf Bah, sepertinya kami harus segera pergi untuk menyusul Pak Ale. Perasaan kami benar-benar tidak enak, ucap Danan menjelaskan keadaannya. Abah menatap Danan dan Cahyo satu persatu. Matanya terlihat khawatir dengan mereka berdua. Kalau kalian merasakan hal itu secara bersamaan, mungkin saja firasat kalian itu benar. Ya sudah, Abah gak akan nahan kalian lagi. Pastikan kalian hati-hati, ucap Abah. Iya Bah, doain kami ya Bah dan Pak Le, balas Cahyo.
Kalau keadaan semakin tidak tertolong, segera kabari. Nanti saya minta Jagat dan yang lain untuk menyusul ke sana, ucap Abah. Iya bah, terima kasih bah, balas Danan singkat. Mereka berdua pun bersiap-siap secepat mungkin untuk menaiki bus pertama menuju ke Jawa Timur. Mereka sempat memikirkan menggunakan motor Cahyo, namun setelah beberapa kali berdebat, mereka sepakat bahwa naik bis adalah cara yang terbaik. Kali ini bis tidak terlalu ramai, kursi hanya terisi setengahnya dari jumlah kapasitas. Mereka dibawakan beberapa makanan kecil dan lauk seadanya oleh Abah. Sepertinya Abah tahu bahwa kegilasan Danan dan Cahyo akan membuat mereka tidak terpikir untuk mencari sarapan. Kamu gak bisa ngerosok maumu ke sana, Nan? Tanya Cahyo. Masih terlalu jauh, Jul. Lagi pula aku gak tahu persisnya lokasi desa itu, balas Danan. Tak ada yang bisa mereka lakukan saat itu selain memaksa tubuh mereka untuk beristirahat agar siap menghadapi apapun yang ada di tujuan mereka. Sampainya di terminal, mereka segera mencari angkutan umum yang melewati jalur terdekat untuk menuju desa yang dikunjungi Pak Ale. Mereka menanyakan tentang desa Danumulur pada sopir angkutan umum. Namun supir angkutan itu malah menyarankan mereka untuk tidak ke sana. Bukan apa-apa, Mas. Sempat ada kabar desa itu udah ditutup. Ada beberapa orang yang mau cari tahu tentang warga desa di sana, tapi gak ada yang kembali. Peringatan supir angkutan umum itu. Mereka pun menanyakan padanya apa yang terjadi pada desa itu. Sayangnya tidak ada yang bisa memastikan apa yang terjadi. Yang mereka dengar seluruh warga desa mati dengan cara yang misterius. Bukannya gak mau ngasih tahu, Mas, tapi kayak yang saya bilang tadi, semua yang masuk desa itu untuk mencari tahu tidak pernah keluar lagi. Orang sekitar hanya menebak melalui bau bangkai di desa itu yang tercium dari hutan sekitar desa itu, jelasnya. Mendengar ucapan itu, Danan dan Cahyo pun semakin khawatir. Dalam hatinya ia mengetahui bahwa Pak Ale bukanlah orang yang lemah. Terlebih pusaka Kirsuk Mageni selalu menemaninya. Mereka berharap Pak Ale masih bisa bertahan di sana. Supir angkutan umum itu memperingatkan kami sekali lagi saat kami mulai turun dari angkutan itu. Tenang, Pak. Paling malam ini kami menginap di desa terdekat, balas Danan untuk menenangkan supir itu. Setelahnya Danan dan Cahyo segera memasuki hutan menuju ke desa sesuai dengan yang diarahkan dan digambarkan oleh Abah. Pak Ale sempat menitipkan secari petunjuk pada peta sederhana pada Abah untuk diberikan pada mereka. Desa Danumulur. Mas, mau kemana? Sebentar lagi malam loh. Salah seorang warga desa menegur kami dalam perjalanan. Ke desa Danumulur, Mas. Jalannya benar kan lewat sini? Tanya Danan. Mendengar ucapan kami, warga desa itu segera berlari menghampiri kami. Jangan, Mas, jangan. Udah beberapa orang ke sana dan gak ada yang balik lagi, ucap orang itu. Sepertinya supir angkutan umum tadi tidak melebih-lebihkan ucapannya. Masalah di desa itu benar-benar sudah menyebar kemana-mana. Ya, Mas, tapi Pak Ale saya ada di sana, tambah Cahyo. Orang itu menghela napas dengan wajah bingung. Jelas ia terlihat khawatir dengan kami. Gimana ya? Kalau saya mau cuek sih monggo. Tinggal masuk aja ke hutan, ikutin jalan, nanti gak lama ketemu gapuranya. Tapi ini masalahnya nyawa, Mas, jelasnya. Sejenak aku berpikir, bila memang desa itu benar-benar bisa membuat Pak Ale dalam bahaya, mungkin sebaiknya aku mencari tahu mengenai keadaan desa itu terlebih dahulu. Saya Danan, Mas, dan ini teman saya Cahyo. Memangnya apa yang terjadi, Mas, sama desa itu? Saya Jurwo. Mas Jurwo, sini duduk dulu, biar saya ceritain, jawabnya sembari mengajak kami duduk di sebuah kayu besar yang tergeletak begitu saja di pinggir desa. Mas Jurwo menceritakan salah seorang warga sedang masuk ke dalam hutan. Biasanya itu mereka mencari umbi-umbian atau mencari bahan buruan. Namun saat mendekati desa Danumulur, ia mencium bau bangkai yang sangat menyengat. Orang itu penasaran dan mendekat ke arah desa. Tapi dari jauh ia sudah melihat banyak mayat yang mati secara mengerikan. Ada yang jasadnya tersangkut di atap rumah, ada yang bergelimpangan di tanah, dan sebagian berada di luar desa, seolah
ingin berusaha melarikan diri. Orang itu pun melaporkan ke warga desa-desa sekitar kami. Jelas saja, beberapa warga desa dan petugas segera datang ke sana. Tapi sampai sekarang, mereka yang masuk ke desa itu belum ada yang kembali. Warga nunggu sampai malam tapi gak ada yang keluar dari desa itu, ucap Bajurwo. Ia juga bercerita, semenjak kejadian itu banyak warga yang meminta pertolongan orang pintar dan orang sakti dari kenalan-kenalan mereka. Tapi sama saja, tak ada satupun dari mereka yang terlihat keluar dari desa. Mendengar cerita itu, Cahyo tidak bisa diam. Ia semakin cemas dengan keadaan Pale. Danan pun menitipkan sebuah kertas pada Mas Jurwo yang bertuliskan sebuah nomor telepon. Mohon maaf Mas, mendengar cerita Mas Jurwo, kami pikir kami harus segera ke sana. Saya titip ini Mas, kalau kami sampai besok tidak keluar dari desa, tolong hubungi nomor ini ya, ucap Danan. Mas Jurwo merasa kecewa tidak bisa menjaga mereka, namun ia menerima kertas itu dan berjanji akan menghubungi nomor itu bila besok mereka tidak keluar dari desa. Malam menjemput saat mereka berdua sudah sampai di tengah hutan. Mereka merasakan sendiri bau bangkai yang berasal dari desa Danumulur. Bukannya semakin takut, mereka malah semakin mempercepat langkah menuju ke desa itu. Cahyo merasakan kegelisahan Wanasura. Sepertinya tidak hanya mereka yang khawatir mengenai keadaan Pale. Desa Danumulur, tulisan itu terpampang di gapura desa yang dibangun dengan apik, dengan kayu dan bambu. Desa terpencil dan sepertinya hanya berjarak beberapa puluh kilometer dari salah satu sisi alas wetan. Danan dan Cahyo melangkah dengan hati-hati. Saat memasuki desa, segera Cahyo menutupi hidungnya dengan sarungnya dan Danan dengan sapu tangannya. Bau busuk ini dari jasad-jasad yang berkelimbangan mulai menyengat. Jasad itu sudah mulai membusuk dan rusak. Ini seperti kampung Serawen, ucap Danan. Kampungnya Dimas, tanya Cahyo. Danan mengangguk. Ia mengingat bagaimana keadaan kampung Serawen saat dia datangi. Setidaknya saat itu jasad warganya masih bisa dievakuasi dan dikuburkan. Tapi kali ini jasad mereka tidak tersentuh. Ketika memasuki desa lebih dalam, tiba-tiba Danan dan Cahyo terhenti. Seketika keris Raga Sukma muncul dengan sendirinya dan bergetar di tangan Danan. Sedangkan Wanasura segera merasuk dalam tubuh Cahyo untuk melindunginya. Keris Raga Sukma dan Wanasura sampai gelisah. Ini jarang sekali terjadi, ucap Cahyo. Di tengah kebingungan mereka, tiba-tiba sebuah benda melayang ke arah Danan. Cahyo yang segera tersadar segera mendorongku untuk menghindari dari benda itu. Biar! Darah bermuncratan dari benda yang dilemparkan ke arah mereka. Hah? Kepala? Itu kepala manusia, ucap Danan memperhatikan benda yang melayang ke arahnya. Mereka pun menoleh ke arah asal benda itu. Dan beberapa bagian tubuh kembali melayang terlempar ke arah mereka. Mereka terus menghindari dan mendapati benda-benda itu terlempar dari salah satu pohon besar di sana. Di sana Nan, ucap Cahyo. Cahyo menuju ke arah sebuah pohon besar yang mengerikan, di mana mayat-mayat manusia tersangkut di ranting-rantingnya. Dan di salah satu ranting itu tengah berjongkok seorang pria bungkuk yang tengah menikmati memakan bagian tubuh mayat-mayat itu. Gila, apaan lagi tuh? Tanya Danan. Gak bakal tahu sampai kita ke sana, ucap Cahyo geram. Mereka pun bergegas menghampiri pohon itu, namun sosok bungkuk tadi rupanya sudah mengincar mereka. Dang mati, dang tak pangan, ucap makhluk itu sembari menatap Danan dan Cahyo dengan tajam. Tepat saat Danan dan Cahyo tiba di bawah pohon itu, tiba-tiba pohon itu dipenuhi dengan ular-ular berbisa yang tak terhitung jumlahnya. Ah, sial, ular beginian lagi, ucap Cahyo. Biasanya kamu senang kalau melihat ular sebanyak ini, ledek Danan yang tahu Cahyo punya kenalan di Magetan yang mau menerima kulit ular seperti ini. Jangan bercanda sekarang Nan, waktunya gak pas, ucap Cahyo. Ketika Danan menoleh pada Cahyo, ia mulai mengambil jarak dan mencurigai kawannya itu. Siapa kamu? Itu bukan kata-kata Cahyo, ucap Danan yang tidak menyangka Cahyo bisa menahan candanya. Asem, gak gitu, ular itu jadi-jadian, kulitnya gak bisa diambil, bantah Cahyo. Danan berpikir sejenak dan menganggap jawabannya masuk akal. Hampir saja kamu kukira siluman monyet yang lagi nyamar,
balas Danan. Monyet gundulmu itu Nan, balas Cahyo. Makhluk yang memanggil ular-ular itu seketika kesal ketika melihat Danan dan Cahyo mengobrol sembari menghindari dan menendang ular-ular itu menjauh dari mereka. Kau yang ngeremehke aku, ucap makhluk itu. Ia pun melompat turun dari pohon itu untuk menghampiri mereka berdua. Mengetahui hal itu, Danan dan Cahyo mengambil kesempatan dengan menyerang makhluk itu. Ngelempar barang ke orang lain itu gak sopan, apalagi kepala manusia, tirak Cahyo sembari menyerang pria bungkuk itu dengan tenaga Wanasura. Danan tidak mau kalah, ia mengincar titik buta makhluk itu dan menyerangnya dengan keris Raka Sukma. Anehnya, serangan mereka menembus begitu saja. Sebaliknya, tiba-tiba tangan makhluk itu menjambak Danan dan Cahyo dan membantingnya ke tanah. Sontak mereka pun bergegas berdiri menjauh dari makhluk itu dan ular-ularnya.